Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di tutorial online Universitas Terbuka. Perkenalkan, nama saya adalah Sabita Sabrina Alfanani. Teman-teman bisa memanggil saya dengan panggilan Bu Bita, BITA. Nah, di sini saya akan mendampingi teman-teman, akan menjadi tutor teman-teman dalam mata kuliah Pancasila. Nah, ya Pancasila. Kenapa sih kita harus mempelajari Pancasila? Ya karena memang adalah dasar negara kita. Nah, gimana caranya nanti biar kita nggak boring nih belajar Pancasila? Langsung saja kita bisa mengaplikasikannya atau mengaitkannya dengan konteks sosial yang terjadi di sosial masyarakat kita saat ini. Misalnya, kalau kita main sosial media, kalau kita berkomentar negatif, membuli teman kita secara online, apakah itu mencerminkan penerapan sila kemanusiaan yang adil dan beradab? Atau ketika kita tidak pernah mengikuti kegiatan kemasyarakatan seperti gotong royong atau membantu tetangga atau takziah atau menjenguk, kita tidak pernah menyapa tetangga. Nah, apakah itu mencerminkan sila persatuan Indonesia? Nah, gitu ya caranya. Jadi teman-teman langsung bisa mengaitkan ke konteks sosial yang terjadi di sosial masyarakat sekarang. Seperti itu. Kalau untuk materinya sendiri, teman-teman nanti akan belajar 8 materi selama 8 sesi ke depan. Beberapa di antaranya adalah mengupas tentang bagaimana Pancasila itu menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian apa sih tujuan kita belajar mata kuliah Pancasila ini, kemudian belajar juga tentang historis atau sejarah bagaimana lahirnya Pancasila yang dicetuskan oleh beberapa founding fathers kita yang tetap langgeng menjadi dasar negara hingga saat ini. Kemudian bagaimana penerapan Pancasila sebagai ideologi, sebagai falsafah bangsa. Kemudian yang terakhir bagaimana implementasi Pancasila dalam pembangunan dan arah tujuan negara, serta implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi semua itu saya harap tidak secara teks saja ya atau hafalan. Kalau pertanyaannya ini jawabannya ini enggak gitu. Jadi teman-teman harus bisa mengaitkannya dengan keadaan sosial masyarakat kita di era sekarang, era globalisasi dan era modernisasi. Jadi tidak berhenti hanya di jawaban teks saja, teman-teman harus bisa mengelaborasikannya juga agar relevan dengan kondisi kita sekarang. Seperti itu. Kalau untuk teknis perkuliahannya sendiri, kita akan punya 8 kali pertemuan di mana semuanya akan berbentuk diskusi, boleh saling menanggapi temannya satu sama lain. Kemudian ada tugas yang akan diberikan di minggu 3, 5, dan 7 dalam bentuk paper atau esai, nanti bisa ada keterangannya di tugasnya nanti. Dan saya akan menekankan teman-teman, please jangan memakai bantuan AI, ChatGPT atau sejenisnya. Kalau itu sebagai rujukan atau referensi boleh, sebagai tambah-tambahan bacaan boleh. Setelah teman-teman membaca buku, mencari di internet dan lain-lain, tutup semuanya itu dan teman-teman harus belajar menulis sendiri dari awal, menyusun sendiri argumen atau jawaban atau pendapat teman-teman. Kenapa? Karena kalau teman-teman langsung copy paste itu tidak akan mengasah skill menulis teman-teman ya. Jangan sampai AI itu merenggut skill menulis teman-teman ya. Kan harapannya AI itu pengennya bisa cuci piring, bisa nyapu, bisa menyetrika gitu ya. Jangan sampai teknologi itu merenggut daya nalar dan kekritisan teman-teman dan kemampuan menulis teman-teman ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, teman-teman bebas boleh mengontak saya lewat pesan kalau misalnya ada yang bingung atau yang mau ditanyakan, atau kenapa sih saya kok dapat nilai seperti ini, boleh ditanyakan, atau kenapa saya kok belum dinilai di sesi ini, boleh tanya apa aja boleh. Mungkin itu aja ya yang akan saya sampaikan sebagai tutor teman-teman di mata kuliah ini. Sekian dari saya harap teman-teman bisa berkomitmen untuk menyelesaikan perkuliahan ini dari sesi 1 sampai sesi 8. Semoga
lancar sampai nanti di sesi 8 dan sampai teman-teman melaksanakan ujian akhir nanti. Good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.